Halo Pak Roy. Bisa Halo dok, kedengaran jelas suaranya Pak? jelas jelas dok, Bisa ya. Kalau dengan bisa, ini aja sudah oke ya. sudah dok. Ini tinggal kita kalau dokter udah siap, kita tayangin video sambil peserta masuk dok. Oke, 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 berarti udah bisa kita mulai oke, ya dok? oke. Oke, baik deh, dokter Andi. Internet. Apa? Udah.
Halo, selamat siang Ayah Bunda. Selamat datang, selamat bergabung di webinar kita siang hari ini di diskusi online Rumah Sakit Sarah Medan. Kami mengucapkan terima kasih buat Ayah Bunda yang sudah join. Jadi acara webinar siang hari ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Sarah Medan dengan Novel Pharmaceutical Laboratories dan juga Healthy Kids Corner. Nah, Ayah Bunda, siang hari ini kita akan membahas materi yang menarik mengenai bagaimana menjaga kesehatan anak selama bersekolah dari rumah. Ya, karena aktivitas di masa pandemi ini kebanyakan anak kita melakukan aktivitas dari rumah. Dan tentunya kita akan bahas dengan narasumber kita yang spesial hari ini. Kita ada Dr. Andi Sance, Master Medical Spesialis Anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Sarah Medan. Oke, langsung kita sapa ya. Halo Dokter Andi. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Dokter Andi. Sehat ya dok? Sehat-sehat. Siap, siap. Dokter Andi, kita bahas materi yang menarik. Bagaimana menjaga kesehatan anak selama di rumah ya dok ya. Apalagi pada masa pandemi ya dok. Ya. Siap. Ayah Bunda, jangan sampai ketinggalan sampai akhir. Karena nanti juga akan ada hadiah buat Ayah Bunda yang bertanya. Jadi ada 10 hadiah yang kita siapin untuk Ayah Bunda yang bertanya. Nanti silakan chat pertanyaan Ayah Bunda di kolom chat. Baik, waktu dan tempat, Dokter Andi kami persilakan. Oke. Selamat siang untuk kita semuanya. Salam sejahtera. Jadi kita akan segera memulai webinar kita ini tentang menjaga kesehatan anak selama aktivitas sekolah di rumah. Nah, oke, silakan slide. Oke, slide silakan. Oke, langsung saja slide berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa ini judulnya. Muat slide berikutnya. Di hari ini kita akan cerita mungkin sedikit tentang COVID pada anak, kemudian anjuran IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tentang metode pembelajaran di rumah. Ya, kita akan bahas sedikit tentang bagaimana belajar di rumah, bolehkah anak-anak main keluar rumah, bagaimana menjaga imunitas anak, dan kapan harus ke rumah sakit, dan apakah rumah sakit selama pandemi. Oke, silakan berikutnya. Nah, saya rasa semua orang sudah mendengar masalah COVID ini. Nah, COVID ini disebabkan oleh coronavirus yang baru, SARS-CoV-2. Nah, ini memang bahas banyak COVID. Halo Dokter Andi, maaf putus-putus dok. Dengar? Ya dok, mungkin boleh diulang dok. Tidak akan tentang membahas sedikit tentang COVID pada anak. Oke. Nah, COVID ini bagaimana berjuang ke dewasa pada di ringan yang gejala yang ditimbulkan. Maaf Dokter Andi, suaranya masih putus-putus dok.
Oke, Ayah Bunda sebentar kita tunggu. Halo Dokter Andi. Halo, bisa bisa terdengar? Sekarang udah kedengaran Dok? Oke. Nah, gejala yang ada pun juga tidak sangat sulit kita membedakan dengan infeksi biasa seperti demam, batuk pilek, ada sakit tenggorokan, ada diare. Salah satu gejala yang bisa timbul adalah diare, kemudian lemah. Jadi sangat sulit membedakan COVID dengan infeksi umumnya pada anak. Jadi sangat untuk menjaga kesehatan, tetap pakai masker dan tidak keluar untuk beraktivitas yang tidak perlu. Untuk memastikan apakah terkena atau tidak, perlu pemeriksaan seperti orang dewasa. Slide berikutnya. Nah, jadi dengan masuk ini, jadi hari ini tidak melakukan biasa sekolah di rumah. Dan sampai kapankah kita harus belajar di rumah ini? Nah, ini sangat tergantung kepada kondisi kita sehari-hari. Sekolah akan dibuka kalau sudah tidak ada istilahnya masuk ke zona hijau, yaitu zona hijau itu adalah zona yang sudah tidak ada penularan lagi, tidak ada kasus baru lagi. Sayangnya boleh dibilang untuk sementara khususnya Kota Medan kita ini masih zona merah semuanya. Jadi tetap harus sekolah di rumah. Slide berikutnya. Nah, ini yang kembali kalau saya rasa kita boleh skip ini karena terus terang untuk kita masih jauh Kota Medan menjadi zona hijau. Jadi dengan ini saya juga menyampaikan sangat dianjurkan untuk pada para orang tua yang terutama akan beraktivitas di luar rumah untuk tetap pakai masker yang baik dan benar, bukan masker tidak tertutup hidung atau masker di leher. Pakailah masker yang benar. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan bisa mencapai zona hijau. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi untuk sementara apa boleh buat harus ada di rumah. Slide berikutnya. Nah, memang problem anak saya sendiri juga sekolah di rumah dan saya rasa hampir semua orang tua dan anak-anak mengalami problem dengan aktivitas sekolah di rumah ini. Karena satu, jadwal kita terganggu. Jadi jadwal orang tua, bahkan yang sudah kerja pun harus disesuaikan dengan jadwal anak-anak. Dan mungkin yang bisa, ada beberapa tips yang bisa kita berikan, yaitu pastikan betul jadwal aktivitas anak-anak, jadwal aktivitas sekolahnya, koordinasi dengan pihak sekolah, karena memang kadang-kadang setiap sekolah dan apanya tidak sama gitu. Nah, kemudian pilihlah tempat yang baik, yang nyaman, yang tenang, yang cahaya yang cukup untuk anak-anak. Kemudian kenalilah gaya belajar anak. Ya, memang mungkin ini adalah sesuatu yang baru. Terus terang
Karena selama ini kita hanya boleh dibilang antar anak ke sekolah, kita nggak tahu mereka aktivitasnya gimana di sekolah, kemudian pada saat pulang rumah, pada saat selesai sekolah kita jemput, udah selesai, kita nggak tahu. Sekarang baru tahu gimana gaya anak kita rupanya di sekolah gitu. Dan ini yang kita lihat di rumah. Dan terus terang kadang-kadang ya orang tua bersabar-sabarlah gitu. Oke, jadi kembali jalin komunikasi dengan pihak sekolah karena ini tidak semua bagaimana saya bilang, tidak semua yang ingin disampaikan pihak sekolah itu ya kita tidak mungkin kita ikut sekolah dengan anak-anak, kita dampingi terus. Jadi banyak hal mungkin yang tidak nyampe dari sekolah ke anak-anak, kita boleh konfirmasi ke pihak sekolah. Oke, slide berikutnya. Oke, ini rekomendasi IDAI tentang sekolah di rumah. Slide berikutnya. Nah, harus kita perhatikan kecukupan istirahat atau tidur. Kita lihat dan untuk masing-masing anak-anak kelompok usia ada beda-beda. 1-3 tahun, kebutuhan tidurnya 11-14 jam, 3-6 tahun, 10-13 jam, 6-12 tahun, 9-11 jam, 12-18 tahun, 8-10 jam. Jadi kita harus pastikan istirahat anak cukup, jangan bergadang. Slide berikutnya. Nah, juga harus kita pastikan karena tidak bisa harus sekolah di rumah, bukan berarti aktivitas fisik dan olahraga kita abaikan gitu. Nah, memang nanti akan saya bahas di topik berikutnya apakah boleh bermain ke keluar rumah. Nah, untuk aktivitas fisik ini bukan berarti harus main bola misalnya atau apa, tapi dengan bermain. Jadi ada beberapa permainan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, saat ini bagusnya di zaman online ini bisa kita search di internet mainan atau permainan yang bisa dilakukan di rumah. Dan ya memang satu hal ini kembali orang tua harus memberikan waktu ekstra untuk bermain dengan anak-anaknya. Oke, slide berikutnya. Nah, screen time ini adalah satu topik yang sangat penting. Bahkan sebelum masa sekolah di rumah ini, dan anak-anak sudah orang tua sudah sangat disarankan untuk membatasi screen time anak-anak. Memang zaman kita sekarang ini banyak anak-anak yang mempunyai akses terhadap tablet, handphone dan sebagainya, dan kadang-kadang mereka boleh bilang nempel dengan gadgetnya terus gitu. Dan bahkan sebelum masa sekolah di rumah ini kita sudah dianjurkan untuk membatasi screen time. Rata-rata kurang dari 1-2 jam per hari. Nah, problemnya sekarang ini kan mau gak mau screen time ini sudah berubah. Slide berikutnya. Nah, harus diingat bahwa screen time itu bukan hanya tablet atau handphone saja. Screen time itu sudah termasuk televisi, termasuk game konsol kalau bagi anak-anak yang punya gitu. Nah, karena dengan sekolah di rumah ini apa boleh buat, jadi screen time anak-anak jadi pasti akan bertambah 4, 5, 6 jam sehari minimal. Nah, jadi yang bisa kita lakukan kita batasi per session gitu. Jadi ada waktu istirahatnya. Dan saya rasa dari pihak sekolah juga melakukan hal yang sama. Ada break setiap setengah jam atau 1 jam, break 5 menit, 10 menit, jadi kita batasi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga adalah rule 2020 rule ini untuk mengingatkan kita untuk mengambil jarak
dan mengambil waktu. Jadi screen time kalau bisa sebaiknya sekali berjalan itu 20 menit kita batasi. Kemudian setelah itu ada break 20 detik kita memandang keluar. Nah, ini mungkin 20 feet ini kurang lebih 6 meter. Ini maksudnya pandanglah sesuatu yang agak jauh gitu. Jadi screen time mungkin kita udah melototi layar selama 20 menit. Kita break 20 detik untuk memandang sesuatu yang jauh. Ya, kalau ini diambil 20 feet sebenarnya 6 meter, maksudnya memandang sesuatu yang jauh supaya pandangan kita jangan jadi rabun dekat gitu, jadi rabun jauh jadinya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini cerita. Nah, kita bilang harus batasi screen time, nggak boleh lupa aktivitas fisik. Nah, bagaimana? Nah, apakah boleh main di luar? Boleh, dengan catatan ini anak-anak harus didampingi orang tua dan masker tetap diwajibkan, minimal masker, dan kalau bisa ditambah face shield. Nah, satu lagi yang sering orang tanyakan, boleh nggak face shield tanpa masker? Nah, itu tidak dianjurkan. Karena yang diwajibkan itu kalau semua protokol kesehatan di seluruh dunia, itu menganjurkan minimal masker. Masker dulu. Baru kalau mau tambah face shield, boleh. Bukan sebaliknya, face shield tanpa masker yang sekarang kayaknya banyak dipakai, banyak dilakukan orang gitu. Masker yang utama, bukan face shield. Oke. Nah, kemudian anak-anak juga bermainnya ya kenapa harus diawasi orang, didampingi orang tua, karena tidak boleh lagi berkerumunan gitu, harus jaga jarak. Jadi mungkin ada beberapa permainan yang seperti bola basket, mungkin agak susah karena harus rame gitu, tapi kayak bulu tangkis mungkin ada jaraknya gitu. Nah, tidak lupa tetap harus dianjurkan jangan menyentuh hidung, bagian mata dan mulut. Nah, jangan lupa cuci tangan sesering mungkin, setidaknya begitu pulang rumah yang pertama cuci tangan dulu. Dan kemudian kita anjurkan hindarilah area-area yang ramai. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Oke, sistem imun. Sistem imun adalah pertahanan tubuh kita mengenal ancaman dari luar dan membunuh kalau seandainya ada virus atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana kita menjaga imunitas anak ini? Nah, yang pertama kembali, walaupun dengan screen time, dengan sekolah di rumah, nah bukan berarti kita hanya main gadget, istilahnya cuma main gadget santai-santai di rumah aja, enggak. Tetap yang penting harus ada aktivitas fisik yang bisa kita lakukan dalam atau luar rumah. Dan kalau luar rumah, ikutilah protokol kesehatan. Kedua, memberi obat dan antibiotik secara bijak. Bukan berarti, nah ini ada cerita antibiotik, kita harus bijak dalam memberikan antibiotik, apalagi zaman COVID ini. Sayangnya ada studi menunjukkan bahwa selama COVID ini, penggunaan antibiotik pun sekarang makin meningkat, padahal tidak perlu diberikan. Nah, efeknya apa? Karena antibiotik itu bukan 100% aman. Kenapa harus bijak menggunakan antibiotik? Karena satu, tidak semua penyakit itu, bahkan kebanyakan penyakit pada anak seperti flu ataupun diare ringan itu penyebabnya virus, tidak perlu antibiotik. Dan kedua, antibiotik itu bukan tanpa efek samping. Ada efek samping seperti diare, atau bahkan ada efek samping reaksi alergi yang lebih parah. Ketiga, kalau kita sembarang menggunakan antibiotik, nanti kuman-kumannya jadi resisten terhadap antibiotik, sehingga pada saat kita memang perlu antibiotik, kumannya sudah kebal, jadi akan menyulitkan kita di kemudian hari.
Nah, kemudian jangan lupa cuci tangan, mengkonsumsi mineral seperti zinc, selium, dan zat besi. Ini adalah selain vitamin, zat-zat mineral ini bisa membantu sistem imun kita, dan ini juga bisa dapat dari makanan. Dengan makanan yang sehat, itu konsumsi buah sayur itu biasanya sudah mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral gitu. Nah, untuk yang ASI tetap teruskan ASINya, kemudian cukupi waktu tidur anak, jangan bergadang. Nah, kembali yang tadi, selain mineral ada vitamin dan probiotik. Probiotik adalah kuman yang baik yang bisa membantu kesehatan kita. Oke, slide berikutnya. Nah, kita cerita sedikit tentang multivitamin sama probiotik. Nah, probiotik itu apa? Probiotik itu adalah kuman yang baik yang kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, itu akan membantu menjaga kesehatan kita. Mungkin contoh yang paling dikenal orang ialah Yakult. Hampir semua orang udah tahu apa itu Yakult, suka minumnya sehari sekali gitu, boleh saja gitu. Nah, yang sistem probiotik ini, kuman yang baik ini, dia bisa membantu menjaga kesehatan kita dengan berbagai cara. Pertama, kuman yang baik itu dia akan berkompetisi dengan kuman yang jahat. Istilahnya kuman yang jahat di dalam tubuh kita. Sehingga kalaupun ada kuman yang jahat yang masuk, kuman yang baik ini akan membantu melawan yang kuman yang jahat. Nah, kemudian probiotik ini, kuman yang baik ini juga membantu pencernaan kita, bisa membentuk beberapa jenis vitamin yang bisa membantu menjaga kesehatan kita. Nah, kemudian jadi itu selain probiotik, multivitamin juga bisa membantu menjaga kesehatan kita. Oke, nah slide berikutnya. Nah, masalahnya kapan harus ke rumah sakit? Oke, slide berikutnya. Nah, yang pertama harus kita ingat, tetap ke rumah sakit atau ke dokter untuk imunisasi. Nah, jangan melalaikan imunisasi pada saat COVID ini. Nanti mungkin kita akan melakukan webinar khusus tentang imunisasi pada saat pandemi. Tapi yang penting saya mengingatkan bahwa imunisasi setidaknya imunisasi dasar, terutama untuk anak di bawah 1 tahun. Jadi harus dilengkapi di hepatitis BCG, hepatitis B, DTP, sampai campak 9 bulan itu minimal sekali. Kalau bisa diteruskan sampai umur 1,5 tahun, itu paling minimal. Nah, memang di jadwal imunisasi itu ada sampai, kalau kita ikuti sebenarnya sampai dewasa, sampai umur 5 tahun, usia sekolah, dan sampai orang dewasa pun ada imunisasinya, tapi paling minimal yang imunisasi dasar itu sampai usia 18 bulan itu harus dilengkapi. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian kalau kita perlu ke rumah sakit kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang akut seperti diare. Diare kalau berlebihan, apalagi kalau misalnya anaknya disertai dengan muntah, tidak bisa minum, mulai lemas, dehidrasi, nah itu harus ke rumah sakit. Nah, demam, kalau hanya awal demam saja tidak apa-apa, bisa kita berikan obat demam seperti paracetamol. Tapi kalau seandainya demam tinggi dan sudah kita kasih obat, sudah sampai 2-3 hari demamnya tidak turun-turun, nah itu sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Karena ISPA juga anak-anak sering batuk pilek dan sebagainya. Kembali kalau hanya ISPA yang ringan, baru beberapa hari, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai anaknya mulai sesak nafas atau ISPA-nya tidak sembuh-sembuh, nah itu perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, alergi yang bagaimana? Alergi yang berat. Kalau misalnya cuma alergi ringan, hanya timbul
mungkin makan udang timbul merah-merah sedikit, ya tidak apa-apa. Tapi ada anak-anak tertentu yang alergi berat, kadang itu bisa buat sesak nafas. Nah, itu perlu bawa ke rumah sakit. Oke, slide berikutnya. Nah, pada penyakit yang tadi penyakit akut, sekarang penyakit kronis. Nah, jangan lupa seperti asma, epilepsi, kalau tidak tertera, biasanya kalau sudah penderita asma dan epilepsi, mereka sudah ada obat rutinnya. Nah, ini sangat dianjurkan, terus jangan lupa memakai obat secara rutin. Tapi kalau misalnya ada serangan yang akut, serangan yang kambuh kembali, nah itu mungkin harus segera, kalau misalnya tidak teratasi dengan obat-obat yang ada, obat asma atau epilepsi yang ada, nah itu harus dibawa ke rumah sakit. Thalassemia ini adalah penyakit bawaan di mana ada gangguan pada pembentukan sel darah merah sehingga mereka perlu transfusi. Tentu saja yang transfusi ini tidak bisa dilakukan di rumah, jadi harus ke rumah sakit. Ini adalah beberapa contoh penyakit kronis yang mungkin perlu kita perhatikan. Slide berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, amankah anak-anak dibawa ke rumah sakit? Oke. Nah, tentu saja setiap rumah sakit sudah mempunyai protokol yang rutin yang kita patuhi, dan saran dan seboleh dibilang, dan mungkin advice saya sabar-sabar Ibu, kalau seandainya Ibu Bapak kalau seandainya ke rumah sakit, kalau seandainya petugasnya harus menyuruh Ibu cuci tangan dahulu, harus di screen suhunya, tidak boleh banyak, mohon patuhi protokol kesehatan karena itu untuk kebaikan kita semua, bukan hanya supaya Bapak Ibu yang datang dengan anak-anak datang ke rumah sakit tidak tertular, juga tidak menularkan penyakit dalam hal ini COVID yang kita takuti gitu. Nah, jadi selain semua protokol, semua pengunjung kita screen, kita terus cuci tangan, harus pakai masker, pakai masker. Nah, dari pihak pengunjung, dari pihak rumah sakit, kami sendiri pun setiap petugas, kalau Bapak Ibu lihat sekarang, setiap petugas setiap level minimal pakai masker. Kalau kami yang menangani langsung orang sakit, kami memakai APD yang sesuai dengan levelnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat berbagai jenis APD yang kami pakai, jubah ataupun yang sekali pakai buang dan sebagainya. Nah, itu adalah protokol-protokol kesehatan untuk di rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, kemudian physical, selain pakai masker, cuci tangan, physical distancing. Jadi ini di ruang tunggu kami sudah menandai bagian-bagian kursi yang jangan diduduki supaya jangan beramai-ramai di ruang tunggu. Nah, kemudian mungkin kalau memang di ruang tunggu ramai, keluarga pasien akan diarahkan ke, kalau di rumah sakit kami di sini ada taman, jadi bisa menunggu di sana. Dan juga setiap rumah sakit terus rutin kami bersihkan gitu, disinfeksi. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di slide di video pendahuluan, nah itu sudah kami lakukan. Slide berikutnya. Slide berikutnya Pak Roy. Nah, oke, saya rasa demikian saja. Nah, ini mungkin nanti banyak hal yang Bapak Ibu yang bisa tanyakan di chat room, silakan aja, karena dalam slide ini mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail gitu slide-nya. Tidak bisa tersampaikan semua ya, Dok. Supaya tidak membuang waktu, silakan aja Pak Roy. Baik dokter. Terima kasih Dokter Andi. Materinya saya rasa jelas ya Bunda ya. Dengan kondisi yang sekarang pastinya banyak adaptasi yang perlu dilakukan. Tadi dokter sudah sebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Dok. Udah banyak sih Dok. Kita bacain satu-satu ya Dok. Ya. Yang pertama dari Ibu Ratnasari Simanjuntak, Horas Ibu. Salam kenal Dok, perkenalkan saya Momrat. Nah,
saya mau menanyakan vitamin-vitamin apa saja yang sebaiknya diberikan kepada anak selama belajar daring dari rumah agar tubuhnya tetap fit dan tetap fokus terhadap pelajaran. Jadi nanyakan dok, suplemen apa dok? Vitamin yang sebaiknya dikonsumsi dari. Silakan dokter. Oke. Pertama-tama, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertama-tama harus kita ingatkan makan makanan yang sehat. Mungkin kalau yang dari zaman saya kecil dulu ada istilahnya Pak Sehat 5 Sempurna, itu tetap bisa diterapkan sampai sekarang ini. Kenapa? Karena banyak multivitamin itu sudah tergantung dalam makanan yang sehat itu. Dari ikan, hati, itu banyak mengandung vitamin A misalnya, mengandung zat besi, zinc, kemudian buah sayur, di situ banyak vitamin B, C. Jadi dengan makanan sehat sebenarnya sudah cukup. Cuman memang problemnya kadang-kadang anak kecil itu dia milih makan. Tidak mau makan buah, tidak mau makan sayur. Nah, itu yang kita berikan. Nah, sekarang ini saya rasa tidak sulit mendapat di pasaran berbagai sediaan dengan multivitamin. Vitamin A, B, vitamin C. Nah, itu bisa diberikan. Sebenarnya tidak multivitamin biasa saja boleh diberikan, Bu. Asal sesuai dengan dosis. Nah, harus kita ingat karena ada beberapa vitamin tertentu, misalnya vitamin A, vitamin D, itu ada sebenarnya hampir semua vitamin sih ada batas level amannya. Jadi saya ingatkan segala jenis mau menambah multivitamin zaman sekarang ini sediaan yang mana aja boleh, nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan dosisnya. Nah, jadi saya ingatkan multivitamin ini hanya sekedar tambahan, suplemen. Jadi kalau misalnya kita makanan sehat dengan 4 sehat 5 sempurna, udah cukup buah sayur, yang mudah-mudahan kebutuhan vitamin kita sudah terpenuhi. Tapi kalau seandainya mau diberikan suplemen, ikutilah sesuaikan dengan dosisnya. Oke, terima kasih. Oke, baik dokter. Ini dok, pertanyaan lagi dok, menyambung lagi dok. Ibu Lina Sarah, dokter. Dokter, saya mau bertanya tentang bayi yang informasinya tidak menimbulkan gejala apapun kalau terkena COVID. Ada pengalaman dari Ibu Lina Sarah, dok. Ada bayi baru lahir, dok. Usianya belum 1 bulan. Kemudian namanya anak bayi baru lahir dikunjungi oleh tetangga. Besoknya si bayi demam. Dan juga ternyata setelah dites di rumah sakit positif COVID, dok. Sementara pada bayi batuk, demam, nggak ada gejala. Mohon penjelasannya dok. Apakah memang anak dan bayi juga tidak menimbulkan gejala kalau COVID? Iya, oke. Nah, memang kalau dari studi menunjukkan bahwa ya anak-anak termasuk bayi kasusnya jauh lebih sedikit dan termasuk bayi juga gejalanya juga lebih ringan kecuali pada bayi prematur atau bayi dengan kelainan bawaan itu cenderung lebih parah dan memang betul studi di luar negeri menunjukkan bahwa bayi prematur justru kalau misalnya tertular COVID itu angka kesakitan dan kematiannya lebih tinggi. Tapi kalau pada bayi sehat tanda kutip bayi cukup bulan, bayi tanpa kelainan kongenital atau kelainan bawaan lainnya, biasanya gejalanya lebih ringan. Jadi sama dengan anak-anak yang lainnya. Tetapi kembali, nah ini beda lagi. Data di Indonesia memang mungkin belum terpublikasi. Kalau kita di Indonesia, kalau tertular COVID di bawah 1 tahun, itu angka keparahan dan tingkat kematiannya justru lebih tinggi. Jadi harus case by case, tiap kasus beda-beda gitu. Memang betul, secara umum termasuk bayi, kasus kalau terkena COVID biasanya lebih ringan. Tetapi ternyata data di Indonesia
ya Indonesia lain sendiri gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi kembali yang kasus yang tadi, apakah bayinya tertular COVID gimana? Jadi harus kita lihat. Yang jelas ya harus diisolasi, harus jangan sampai bayi itu menularkan terhadap anggota keluarga lainnya, dan segera bawa ke rumah sakit yang memang menangani kasus COVID ini. Yang memang bukan berarti harus opname, tapi setidaknya sudah ada penanganan anjuran dari dokter yang merawat COVID ini gitu. Kadang memang sangat sulit bagi kita yang tidak. Kenapa saya sarankan bawa ke dokter, karena harus hati-hati lagi pada bayi kecil. Kadang-kadang pada bayi kecil itu, satu, dia kan belum bisa ngomong, nggak bisa dibilang sakit ini, sesak saya mak atau gimana. Jadi satu, dia tidak bisa mengutarakan keluhannya, cuma bisa nangis. Kedua, gejala beratnya penyakit itu pada bayi makin muda usianya makin susah kita menilainya. Kadang infeksi yang berat pada bayi gejalanya tidak demam, dia cuma tidak mau minum, itu saja. Dan tahu-tahu tiba-tiba anaknya sudah biru, sudah kolaps. Jadi untuk bayi terutama di bawah 1 bulan, saya anjurkan sangat hati-hati. Kalau sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit kalau perlu gitu, khusus untuk bayi di bawah 1 bulan, karena satu, gejalanya anak orang dewasa, anak yang lebih besar. Kedua, mereka bisa jatuh sakit dengan cepat gitu. Jadi mungkin untuk saran untuk ibu yang bayinya di bawah 1 bulan itu sejaknya sudah dilihat dokter. Terima kasih. Baik, Dokter Andi. Jadi tetap ya dok, mau anak-anak, bayi, dewasa tetap resikonya sama ya dok, masih Ya. punya peluang ya. Baik dok, ini lanjut lagi dok ke pertanyaan berikutnya dari Bunda kayaknya ya, Bunda Gom-Gom 4DD. Dok, saya punya anak umur 8 tahun, berat badannya 44 kg dok. Gemuk dok. Jadi selama belajar dari rumah selera makannya makin bertambah dok. Jadi makin di rumah makin bertambah dok. Oke. Nah, pertanyaannya dok, masih bisakah saya kasih vitamin dengan berat badan yang demikian dok? Itu pertanyaan pertama dok. Mau dijawab dulu dok, apa saya bacain dulu dok? Mungkin saya, saya jawab dulu. Nah, Oke, dok. Perlu aktivitas fisik. Jadi memang anak-anak kalau, nah ini disiplin ya, ini jadi perlu selain disiplin anak-anak, perlu disiplin dari orang tuanya. Nah, satu yang namanya memang saya tahu kalau ya nggak mungkin kita yang orang dewasa aja nggak mungkin diet tiba-tiba gitu. Jadi setidaknya diusahakan jangan menambah porsi makannya. Kedua, kurangi jajanan snacknya. Snack yang kayak coklat, permen, yang manis-manis itu diganti dengan buah. Kemudian ya satu hal, anak yang gendut bukan berarti vitaminnya cukup. Oke. Nah, kembali harus kita lihat makan anak yang gendut itu makannya apa gitu. Tetap harus justru pada anak yang gendut, yang cenderung obesitas ya, harus kita porsinya harus kita ubah, buah sayurnya lebih banyak, jadi mudah-mudahan untuk vitaminnya cukup gitu. Jadi kalau seandainya mau diberikan suplemen vitamin, boleh saja, terutama kalau mereka yang tidak mau makan buah sayur. Tapi kembali suplemen vitaminnya harus diperhatikan, karena ada suplemen vitamin seperti kurkuma dan sebagainya itu yang menambah nafsu makan. Jadi seandainya pun mau kasih multivitamin boleh saja, tapi jangan yang menambah nafsu makan. Dan saya sarankan sih sebenarnya kalau bisa ya tidak perlu, justru ketepatan nih, tidak perlu kasih suplemen, perbanyak buah sayur karena itu akan membantu untuk menjaga berat badannya. Oke, nah mungkin itu dari saya dulu. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya dok, vitamin untuk mata yang bagus itu apakah hanya dari buah saja ya dok?
Maaf, terputus Pak Roy. Vitamin yang bagus untuk mata itu apakah Maaf Pak hanya Roy, dari bisa buah saja? ditanya. Halo dok, kedengaran dok? Pertanyaan kedua tadi terputus-putus Pak Roy. Ya. Boleh Eh, diulang tolong? Vitamin yang baik untuk mata dok, apakah hanya Ya, dari buah saja dok? vitamin untuk mata. Iya. Oke, vitamin vitamin yang penting untuk mata adalah vitamin A. Jadi itu banyak didapatkan dari buah-buahan atau sayur yang berwarna merah terang. Jadi wortel. Gitu. Dari dulu orang tua kita bilang makan wortel supaya matanya bagus, dan itu tetap betul sih. Jadi wortel, tomat, eh, ikan itu Halo dokter Andi. Halo dok. Oke, sebentar ya Bunda, kita tuh koneksinya sedang mengalami gangguan. Jadi memang kalau dari yang disampaikan oleh dokter Andi, tetap suplemen bisa diberikan. Ya, ya dok. Tadi terputus dok. eh, terputus ya, belum belum sempat tidak terdengar ya. Iya Oke, dok. Tadi sampai wortel dok. oke, sampai wortel. Oke. Jadi vitamin yang penting untuk mata, untuk penglihatan adalah vitamin A. Itu dapat dari wortel, tomat, dari ikan juga itu mengandung, dari hati itu juga banyak mengandung vitamin A yang penting untuk kesehatan mata. Nah, satu lagi, bukan hanya sekedar vitamin yang seperti saya bilang tadi, rule 20-20-20 itu. Jadi batasi jam screen time-nya, eh, ada break untuk melihat ke sesuatu yang jauh. Jadi mungkin kita ya lihat aja di luar jendela gitu, nggak harus dihitung pakai meteran jaraknya 6 meter 20 feet, itu nggak usah. Yang penting lihat ke jauh, jadi ada istirahat untuk matanya. Jadi yang penting, sebenarnya lebih penting dari vitamin, screen time-nya itu kita batasi. Terima kasih. Baik dok. Dok, satu pertanyaan lagi dari Ibu Ya. Gom-Gom tadi dok. Ini pertanyaannya menarik nih dok. Kalau misalnya kita berkumpul dengan keluarga dok dan tidak ada gejala, apakah masih perlu menggunakan masker dok? Dalam keluarga, di dalam Ya, rumah gitu maksudnya. iya dokter. Saya rasa kalau keluarga, nah ini sangat penting, eh, bagaimana kita memastikan bahwa anggota keluarga yang serumah itu tidak menderita COVID. Nah, memang kalau tanpa tes kita tidak bisa menjamin 100%, karena itu sangat penting bagi anggota keluarga yang keluar rumah untuk menjaga, mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing. Nah, itu itu kita lakukan supaya kita tidak tertular, sehingga pas kita pulang ke rumah kita tidak membawa kuman. Nah, jadi itu saya rasa kalau tanpa gejala dan kita sudah mematuhi protokol kesehatan di luar, yang mudah-mudahan kita tidak tertular COVID dari luar, tidak tertular bukan hanya COVID saja, kuman yang lain seperti kuman influenza dan sebagainya, dan kita tidak membawa kuman itu ke dalam rumah. Jadi di rumah kita bebas, tidak perlu memakai masker. Jadi tolong jaga protokol kesehatan supaya kita di rumah bisa lebih bebas lah istilahnya, tidak masker gitu. Jadi tetap diutamakan dan Ya, masker ya dok ya. ya. Baik, dok ini ada yang raise hand dok, Ibu Ernawati ya. Sepertinya mau bertanya dok, kita unmute dok. Ya, silakan. Iya, Ibu. Silakan Ibu Ernawati Sitanggang, silakan Bu. Mungkin mau ada pertanyaan langsung ke Terandi. Halo Ibu Erna. Oke, kayaknya masih ada gangguan dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu aja dok ya. Ya, silakan, Pak. Ini dari Ibu Lisbeth Pasaribu dok. Dok, bolehkah membawa anak ke kolam renang umum pada saat pandemi sekarang dok? Boleh nggak dok kalau masih bercampur dengan orang lain mungkin ya dok konsepnya ya? Berenang. Oke, berenang. Ya, memang
eh, berenang sendiri itu tidak menularkan COVID. Cuman masalahnya biasanya habis renang kita ngumpul-ngumpul. Nah, jadi itu kalau bisa dijaga seperti tips aktivitas di luar rumah tadi. Kalau kita menjaga protokol kesehatan, ya mudah-mudahan tidak masalah. Nah, cuman masalahnya kan di kolam renang kita nggak bisa pakai masker gitu. Jadi Iya, Dok. jadi memang mungkin kebijak-bijak kita sendiri lah gitu. Karena berenang sendiri tidak menularkan COVID dan itu adalah satu bentuk olahraga yang baik. Tetapi bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan sebelum selama berenang dan setelah berenang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ditanya apakah boleh berenang ke tempat kolam renang umum, boleh, tapi dengan protokol kesehatan. Dalam arti ya kalau di kolam renang rame, ya udahlah kita pulang aja deh. Terus terang seperti itulah gitu. Berenang di rumah ya, Dok. Iya. Oke. Oke, baik Dokter Anit. Pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Ibu Noni Sebaya. Dok, saya mau nanya, Dok, bagaimana yang mengatasi mata yang berkedip akibat terlalu sering menatap layar handphone, Dok? Maaf Pak Roy, tadi ini internet kita terputus-putus dari pertanyaan terputus. Boleh diulang? Oke, Dok. Ini, Dok, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi mata yang berkedip karena terlalu sering menatap layar handphone, Dok? Nah, itu yang terima kasih untuk pertanyaan. Jadi itu yang rule 20-20-20 tadi itu. Jadi mungkin tidak sempat saya singgung tadi, jarak mata kita ke layar, ke handphone juga tidak boleh terlalu dekat. Nah, memang saya mengerti ini problem kalau misalnya anak di sekolah dan tidak semua orang punya laptop, tidak semua orang punya HP yang layar, ya, punya tablet yang layar lebar, tidak semua orang punya HP yang bagus layar lebar. Banyak orang yang apa boleh buat ada HP seadanya pun udah bersyukur. Jadi saya mengerti tidak segampang yang saya ngomongkan, tapi mohon diperhatikan jarak mata kita ke layar minimal 2 jengkal. Mungkin paling gampangnya minimal 2 jengkal dari mata ke layar. Kemudian yaitu ada breaknya. 20 itu 20 menit break, pandanglah ke keluar, pandang ke yang jauh selama 20 detik, istirahat. Dan setelah selesai sekolah, udah diletakkan gadgetnya. Jangan habis sekolah kemudian sambung nonton YouTube, nonton yang lainnya, ya ya mohon justru dari orang tua kita sebagai orang tua atau kita sendiri, kita juga harus membatasi screen time kita sendiri gitu. Nah, jadi itu tips yang bisa kita lakukan gitu. Baik, Dok. Intinya ada jedanya ya, Dok ya, setiap 20 menit tadi ya, Dok. Batasilah gitu. Kita kadang-kadang kita yang orang dewasa pun kadang agak surfing ke channel-channel yang sebenarnya tidak perlu gitu. Jadi kita pun sebagai orang tua juga harus nah ini satu lagi. Kasih contoh ya, Dok. Tidak saya. Kita sebagai orang tua harus jadi contoh. Kalau kita bilang ke orang anak-anak, kita suruh anak kita jangan nonton, kita juga handphone harus diletakkan, jangan menonton. Oke, terima kasih. Baik, Dok. Lanjut ya, Dok. Ini dari Ibu Pameliska Naibaho. Lagi. Apakah di anak-anak itu, Dok, ada yang ditemukan OTG juga, Dok, kalau ngomong usia anak? Maaf Pak Roy, boleh diulang lagi? Kayaknya sinyalnya makin gawat. Baik, Dok. Baik, Dok. Dok, kalau di anak itu apakah pada usia anak itu ditemukan juga yang statusnya OTG, Dok? Jadi apakah anak itu memang ada OTG, Dok? Maaf Pak Roy, boleh diulang? Maaf. Oke, baik, Dok. Maaf. Baik, Dok. Ini pertanyaannya apakah ada ditemukan OTG pada usia anak, Dok?
Oke, terima kasih. Justru banyak. Seperti saya bilang tadi, ini penelitian dari Korea. Mereka kenapa saya ngambil contoh Korea? Karena Korea di mereka screeningnya luas gitu. Jadi mereka kontak tracingnya bagus. Jadi ini lebih menggambarkan kejadian di masyarakat. Nah, studi di Korea, 50% kasus anak itu tanpa gejala. Nah, jadi apakah ada OTG? Mungkin sekarang ya tahulah istilah kita udah berubah, obat orang tanpa gejala. Eh, Separuhnya OTG. Kalau kita pakai istilah OTG ya, separuh itu OTG. Jadi apakah ada? Ada, banyak. Nah, karena itu ada yang mengatakan eh, anak itu walaupun kenapa harus hati-hati karena memang jumlah kasus anak tidak banyak, tetapi bukan berarti tidak ada. Dan problemnya seringkali mereka tanpa gejala. Jadi bisa OTG itu bahayanya tetap bisa menularkan gitu. Jadi apakah ada OTG pada anak-anak? Ada, banyak, dan tetap bisa menularkan. Karena itu protokol kesehatan itu bukan hanya untuk orang dewasa saja. Anak-anak juga harus mematuhi dan orang tua harus jadi contoh. Terima kasih. Baik. Baik, Dok. Berarti tetap ada resikonya ya, Dok, ya 50% tadi tersebut. Ada. Baik. Dok, ini dari Ibu Mega. Anak saya usia 6 tahun jarang tidur siang, Dok. Apakah jarang tidur siang itu bisa menurunkan imunitas tubuhnya, Dokter? Oke, terima kasih. Nah, ini adalah satu konsep dari saya waktu kecil. Semua anak kecil wajib tidur siang. Sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Karena kembali setiap anak beda-beda. Memang rata-rata anak-anak mereka perlu waktu tidur siang karena stamina mereka tidak sekuat orang dewasa. Jadi apalagi dengan sekolah ini, dengan sekolah di rumah kita nonton di layar ini itu sangat melelahkan. Jadi perlu tidur siang. Tapi apakah wajib tidur siang supaya jangan sakit? Tidak juga. Yang penting kebutuhan tidur dalam sehari itu terpenuhi gitu. Memang kebanyakan kita selain tidur malam yang lebih panjang, kita ada tidur siang juga. Tapi apakah itu wajib untuk supaya tidak sakit? Ya tidak juga gitu. Terima kasih. Oke, Dokter Andi, ini waktu udah jam 14.05, Dok. 2 pertanyaan lagi boleh ya, Dok? Silakan. Oke, Dok, dari Ibu Adel, Dok. Pada umur berapa anak bisa dikasih probiotik, Dok? Dan berapa ukuran untuk anak 7 tahun, Dok? Maaf kembali terputus. Oh iya, baik, Dok. Dari Ibu Adel, pada umur berapa anak bisa dikasih probiotik, Dok? Berapa ukuran untuk anak 7 tahun dosis probiotiknya, Dok? Oke. Nah, untuk probiotik ini boleh diberikan dari bayi. Nah, karena ada sediaan probiotik untuk bayi dalam bentuk drop, ada sediaan untuk anak yang lebih besar dalam bentuk saset atau tablet punya. Nah, dosisnya seberapa? Nah, ikuti sediaan yang ada. Ikuti aturan sediaan yang ada. Karena seperti saya bilang tadi, banyak sediaan probiotik. Jadi, tolong dibaca, diikuti dosis sesuai dengan anjuran dari merek tersebut. Karena mereka sudah setiap merek beda-beda probiotiknya, beda-beda dosisnya, dan mereka sudah dari hasil penelitian mereka masing-masing, mereka sudah menganjurkan dosis tertentu sesuai dengan sediaan mereka. Jadi kalau misalnya anak ibu umur 7 tahun, nah probiotik yang mana aja boleh dipakai, tapi sesuaikan dengan aturan pakai dari probiotik masing-masing. Kemudian pertanyaan keduanya yang sering mereka tanyakan, berapa lama? Nah, ini sebenarnya tidak ada batasan sih, dan justru probiotik itu kita lihat manfaatnya jangka panjang. Nah, jadi justru kita anjurkan pemakaiannya rutin selama 3-6 bulan.
Jadi bukan yang begitu makan langsung makan sehari 2 hari gitu. Enggak, ini probiotik ini kita berikan untuk jangka panjang. Jadi merek apa aja boleh sesuai dengan aturan pakainya, dan biasanya kita berikan untuk jangka panjang dalam arti 3-6 bulan gitu, baru kita melihat manfaatnya gitu. Terima kasih. Baik, baik Dokter Andi. Satu pertanyaan terakhir dok, dari Ronauli Sitinjak, Ibu Ronauli Sitinjak. Dok, saya mau bertanya, saat ini kan sering hujan dok. Ketika hujan anak ingin main hujan di luar dok, jadi mandi hujan gitulah dok ya. Boleh nggak sih dok, anak mandi hujan di masa pandemi? Pertanyaan Ibu Ronauli Sitinjak. Oke, terima kasih. Nah, saya rasa sih air hujan sebelum dan sesudah selama pandemi sih gak beda sih. Jadi sama ya dok. Sama saja gitu. Nah, pertanyaan yang susah-susah gampang kita jawab ya gitu ya. Karena setiap anak beda-beda gitu. So, anak kota di kena hujan dikit, kita sudah flu gitu. Sudah anak kampung main hujan satu sorean juga gak apa-apa gitu. Jadi beda-beda dok. Susah saya menjawabnya. Nah, yang penting saya rasa ya ini kan termasuk bolehkah mandi hujan? Ya boleh-boleh saja menurut saya. Nah, yang penting jaga kebersihan gitu. Dan kalau bisa ya jangan terlalu lama lah. Dan kalau mandi hujan itu seringkali tidak terjaga. Kadang-kadang anak harus hati-hati, harus kita awasi karena satu, kadang-kadang anak-anak sudah seru mainnya, tidak sadar lingkungan sekitarnya, kecelakaan bisa terjadi. Kedua, kebersihan gitu. Dan kalau air hujan sendiri saya rasa tidak masalah, tapi kalau dia main di lumpur, masuk ke karet, masuk ke sungai, dari itu ada lain cerita gitu. Jadi kembali ini bijak-bijak kita sendiri menjaga anak kita gitu, karena sudah saya bilang anak kota mandi hujan dengan anak kampung mandi hujan hasilnya beda gitu. Jadi harus kita awasi. Itu jadi tipsnya tetap sama, aktivitas di luar rumah tadi kita awasi, karena kita sebagai orang tua kita yang harus lebih bertanggung jawab dari segi keselamatan dan kebersihan anak kita. Dan setelah selesai mandi hujan, segala pulang ke rumah mandilah yang bersihnya gitu. Terima kasih. Oke, Dokter Andi, terima kasih dok penjelasannya. Masih banyak nih dok pertanyaan, cuma waktunya sudah jam 2:11, jadi mungkin ayah bunda yang lain mohon maaf, kita tidak bisa bahas semua pertanyaannya. Bisa nanti mungkin ke Instagramnya Rumah Sakit Sarah ya, atau ke Instagram dan juga Healthy Kids Corner. Dokter, terima kasih dok. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya dok. Ya, mohon maaf ini internetnya hubungannya kurang bagus hari ini, jadi banyak terputus-putus. Saya mohon maaf untuk masalah teknisnya ini. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa membantu. Yes. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dokter Andi. Ayah bunda jangan leave Zoom ini karena masih ada pengumuman ya, siapa aja yang bisa ataupun mendapatkan door prize di akhir acara ini. Jadi tetap stay sampai akhir acara. Sebelum kita ke pengumuman, kita akan lihat presentasi dari sponsor kita hari ini, PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Silakan. PT Novel Pharmaceutical senantiasa mendukung kesehatan anak Indonesia dengan produk-produk yang berkualitas. Veroka, suplementasi zat besi dengan rasa es krim stroberi untuk memenuhi kebutuhan zat besi anak. Prolacta with DHA for baby memenuhi kebutuhan omega 3 dan omega 6 untuk kecerdasan otak anak. Zamel Drop, suplementasi zinc dan vitamin D3 untuk mencegah anak dari stunting. Zamel Sirup, multivitamin lengkap yang dapat mempercepat proses penyembuhan pada anak Anda. Lactobi, probiotik yang telah teruji di usus anak Indonesia serta berperan meningkatkan imunitas anak.
Orezing, solusi suplementasi zinc yang praktis dan nyaman untuk anak. Asifas, suplemen pancar ASI dengan komposisi lebih lengkap dengan aroma coklat. Untuk terapi hidung tersumbat pada anak, PT Novel Pharmaceutical memiliki dua solusi tepat. Briti Nasal Drop, sebagai pelembab dan pembersih rongga hidung pada anak. Vaporin, dengan 5 essential oil, membantu melegakan gangguan pernapasan dan meningkatkan kualitas tidur anak. Oke, terima kasih kepada PT Novel. Ya, jadi ayah bunda tetap harus konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pilihan terapi tadi. Nah, ayah bunda yang tadi pertanyaannya belum bisa dijawab atau butuh informasi tentang kesehatan, bisa lihat video ini karena ayah bunda bisa ikutin IG-nya untuk dapat informasi tentang kesehatan. Silakan. Di masa pandemi ini pasti ayah bunda semakin memperhatikan kesehatan anak-anak kan? Banyak sekali hoaks mengenai informasi kesehatan anak yang harus ayah bunda waspadai. Bingung kan harus dimana cari info terpercaya mengenai kesehatan anak? Nah, kami Instagram Healthy Kids Corner rutin memberikan edukasi melalui live Instagram dan IG post dari pakar kesehatan anak. Kami juga merupakan platform kesehatan anak dengan Instagram TV series terlengkap, membahas tidak hanya kesehatan fisik saja, namun juga mengenai kesehatan mental anak. Sudah ada 50 IGTV mengenai kesehatan anak yang bisa ayah bunda saksikan loh di Instagram Healthy Kids Corner. So ayah bunda, yuk follow IG Healthy Kids Corner dan jangan sampai ketinggalan setiap sesi live IG-nya dengan kejutan menarik. Ya tetap di rumah. Oke, siap. Jadi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu ayah bunda, pengumuman 10 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan gift menarik dari PT Novel. Pemenangnya adalah, silakan ditampilkan. Nah, ini para pemenangnya, silakan ayah bunda yang join diperhatikan, ada nggak namanya di sini ya. Jadi untuk ayah bunda yang jadi pemenang, silakan mengambil door prize-nya di Rumah Sakit Saraf Medan. Kalau ayah bunda lokasi tempat rumahnya jauh dari Rumah Sakit Saraf Medan, misalnya di Siantar, di mana di kota-kota lain, silakan DM ke Healthy Kids Corner ya untuk menginformasikan nomor handphone dan alamat. Ya, oke. Selamat buat para pemenang. Untuk acara kita, sebelum kita closing, mungkin dari Rumah Sakit Sarah ada yang mau disampaikan? Dokter Andi, Ibu Olive. Iya, terima kasih ayah bunda yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Khususnya juga semua untuk anak-anak kita. Pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab boleh dikirimkan ke grup WA kita dan juga bisa nanti ke Facebook kami Rumah Sakit Sarah atau Instagram kami Rumah Sakit Sarah. Nanti mudah-mudahan secara bertahap dijawab oleh Dr. Andi. Terima kasih. Kami juga berterima kasih untuk tim Novel untuk support yang luar biasa pada acara kita hari ini. Semoga kerjasama ini tetap berlanjut. Terima kasih Pak Herman, Pak Roy, terima kasih Pak Iqbal. Semoga semua pelayanan kita diridhoi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Olive. Sebelum kita tutup ayah bunda, silakan diaktifkan videonya. Kita akan foto bersama. Silakan diaktifkan videonya. Mungkin disiapkan pose paling bagus gitu ya. Oke, host bisa dibantu untuk memberi aba-aba. Oke, udah dinyalain semua. Yang belum bisa dinyalain dulu videonya, kameranya. Oke, udah semua. Kita mulai foto ya. 1, 2,
3. Oke, sekali lagi ya. Ibu, videonya Bu. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi foto tadi, berakhir juga acara kita siang hari ini. Terima kasih buat ayah bunda semua yang sudah join. Terima kasih kepada Rumah Sakit Sara, Dr. Andi, Ibu Olive, semua yang staf yang ikut membantu dalam acara hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Sampai ketemu di acara-acara kita berikutnya. Terima kasih, selamat siang ayah bunda. Iya.